wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ibu berharap kalian sehat selalu. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Bagus. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ibu langsung pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, Ibu mau kita sama-sama bernyanyi yuk. Ibu mau kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Sama-sama, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak kenapa Ibu mengajak kalian bernyanyi sebelum belajar? Nah, agar kalian lebih semangat. Dan kenapa harus lagu nasional? Supaya adik-adik semua tidak lupa akan perjuangan para pahlawan di masa lampau. Paham adik-adik? Ya, jadi kita walaupun tidak pernah mengalami masa itu, setidaknya kita mengingat sejarah dan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini sama adik-adik semua. Nah, hari ini itu adik-adik mengamati gambar dan mengidentifikasi gambar. Nah, adik-adik juga membaca, mengidentifikasi, dan mengamati ungkapan dan kalimat saran. Nah, langkah-langkah pembelajaran hari ini, Ibu hanya meminta adik-adik mendengarkan dan mengamati penjelasan Ibu. Paham? Nah, adik-adik, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Nah, adik-adik tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Nah, hari ini kita belajar tematik kelas 3, tema 4 yaitu kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran kedua. Nah, adik-adik, langsung aja ke materi. Yang pertama, adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini apa yang adik-adik lihat? Nah, di sini ada Bayu dan temannya. Bayu dan teman sedang menyirami tanaman. Nah, bagaimana dengan tamannya? Nah, tamannya itu bagus karena tanamannya dirawat. Mengapa dapat seperti itu? Karena Bayu dan temannya merawat taman itu. Nah, siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Siapa lagi adik-adik selain Bayu dan teman-temannya? Bagaimana mereka melakukannya? Nah, mereka melakukannya dengan cara merawat taman itu, mencabut rumput-rumput yang mengganggu tanaman lainnya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik juga dapat melakukannya di sekolah adik-adik. Nah, adik-adik,
kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, Ibu mau kasih contoh kewajiban dan hak dari gambar Bayu dan teman-temannya, yaitu menjaga kebersihan taman sekolah, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah, merawat tanaman yang ada di taman sekolah, tidak merusak tanaman yang ada di taman, memberantas hama pengganggu tanaman, dan mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Nah, adik-adik, itu kewajiban kita di sekolah dalam menjaga taman. Nah, adapun hak kita, yaitu lingkungan sekolah sehat dan nyaman, dapat belajar dan tenang, lingkungan menjadi hijau dan asri, lebih bersemangat dalam belajar, udara di lingkungan sekolah menjadi segar, dan prestasi lebih meningkat. Nah, itu dampak dari kewajiban yang telah kita jaga. Jadi kita merasakan hak-hak itu semua. Nah, adik-adik harus melakukan kewajiban dan hak di sekolah itu dengan seperti itu. Nah, adik-adik, mari kita membaca sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Nah, di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Nah, sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Nah, adik-adik, di sekolah adik-adik terdapat pohon-pohon. Nah, pohon-pohon itu menghasilkan oksigen. Nah, adik-adik wajib menjaga tanaman-tanaman yang ada di sekolah agar sekolahnya selalu terasa segar. Nah, adik-adik, akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Nah, kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Nah, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, adik-adik, siapa yang menjaga kebersihan sekolah? Nah, siapa lagi selain warga sekolah? Nah, menjaga kebersihan kelas, taman sekolah, dan lingkungan sekolah. Nah, adik-adik, coba kalian amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi tadi. Nah, adik-adik mencari kalimat saran yang ada pada teks sekolah yang indah dan rapi tadi. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh kalimat saran. Yang pertama yaitu semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Nah, yang kedua, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Yang ketiga, siswa harus dapat membuat taman kelas. Nah, yang keempat, meja guru harus tertata rapi. Nah, yang kelima, papan tulis harus selalu bersih. Nah, yang keenam, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, adik-adik, itu adalah contoh kalimat saran dari teks sekolah indah dan rapi. Nah, adik-adik, di sini Ibu ingin mengajak adik-adik agar sekolah kita indah dan rapi. Nah, kita harus melakukan apa? Nah, di sini kita harus melakukan yang pertama, kita semua bekerja sama agar sekolah kita indah dan rapi. Nah, yang kedua, pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Nah, yang ketiga, siswa harus dapat membuat dan menjaga taman kelas. Nah, yang keempat, di dalam kelas meja guru harus tertata rapi.
Nah, papan tulis harus selalu bersih dan kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, yang keenam, adik-adik melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Nah, yang ketujuh, adik-adik juga melakukan piket kelas secara rutin. Nah, yang kedelapan, adik-adik membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang kesembilan, adik-adik mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah bersama. Nah, yang ke-10, adik-adik mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Nah, 10 poin tadi kita lakukan bersama-sama di sekolah kita agar sekolah kita selalu tertata indah dan rapi. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Nah, bukan hanya setiap anak, begitu juga dengan ibu guru, warga sekolah lainnya, penjaga sekolah, kepala sekolah. Semua yang ada di sekolah wajib menjaga kerapian dan keindahan sekolah agar sekolah kita selalu bersih. Nah, adik-adik, apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban dalam menjaga lingkungan sekolah? Nah, tentunya kita mendapatkan hak, yaitu lingkungan sekolah kita menjadi hijau, sehat, dan nyaman. Nah, lingkungan sekolah kita juga bersih dari sampah. Nah, lingkungan sekolah kita juga menjadi hijau dan asri. Nah, tentunya adik-adik menjadi lebih semangat dalam belajar. Nah, adik-adik juga terhindar dari penyakit yang berbahaya. Nah, selain itu, lingkungan sekolah kita menjadi lebih bersih dan semangat belajar lebih meningkat. Nah, itu adik-adik hak yang kita dapatkan dari kewajiban-kewajiban yang telah kita lakukan. Nah, adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat adik-adik semua. Dan Ibu minta maaf jika Ibu ada salah kata ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kita sama-sama kembali bernyanyi agar kita selalu semangat. Nah, kembali menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sama-sama, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ore, terima kasih adik-adik. Nah, akhir kata dari pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.